Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Are you now struggling for an English test like SNMPTN test, CPNS test, or TOEFL test, or any kind of test you are struggling for at the moment? You have to know subject-verb agreement since this topic of the grammar is always included on the test. Okay, let's take a look. Dalam video ini, saya akan membahas cara cepat memahami penggunaan subject-verb agreement dan contoh soal dan pembahasan. Oke, di sini ada sebuah soal dari ujian CPNS yang terdahulu. Silakan dilihat dulu soalnya seperti apa. The increase in the sales of new cars, blah blah blah, expected to make traffic jams worse. Apa jawabannya teman-teman? Oke, di sini yang ditanya adalah verbnya, ya. Di sini ada subjeknya. Subjeknya adalah the increase in the sales of the new cars. Oke. Kata kunci di sini teman-teman adalah in. Karena ini adalah preposisi. Jika ada preposisi in, maka teman-teman yang kita lihat adalah kata sebelumnya, yaitu the increase. Nah, the increase itu dia jamak atau tunggal. Meningkatnya penjualan dari mobil baru. Jadi subjeknya itu adalah meningkatnya. Oke. Meningkatnya ini adalah tunggal. Jadi jawabannya adalah is. Oke, hati-hati sekali karena ini pertanyaannya menjebak karena ada cars dan sales. Pasti kita tergiur karena ada S. Biasanya kita terjebak menjawab are. Tapi kata kuncinya adalah di sini. Nah, agar teman-teman tidak terjebak lagi, mari kita lihat soal selanjutnya. Jawabannya adalah A. Ini adalah sebuah soal dari ujian TOEFL. American crow, also known as the common crow, has a bad reputation since many people consider it as a pest. But the American crow and many of its cousins in the corvid family, blah blah blah. Lagi dan lagi yang kita cari adalah verbnya. Tentu kita harus tahu subjeknya. Lihat subjeknya. The American crow and many of its cousins in the corvid family. Jangan terjebak dengan family karena it seems like family adalah tunggal, tapi di sini ada kata kunci in, teman-teman. Dan of. Nah, ini yang paling depan adalah of. Berarti kata kuncinya adalah of. Lihat subjek sebelum of, American crow and many. So, ini adalah jamak. Jadi jawabannya adalah are atau is. Yang kita cari adalah jamak, yaitu ada dua are di sini, teman-teman. Yang membedakannya adalah among and between. Kedua ini artinya sama, yaitu arti dalam bahasa Indonesia adalah di antara. Tetapi perbedaannya among itu di antara banyak pilihan, sedangkan between di antara dua pilihan. Nah, kita lihat lagi subjeknya di antara dua atau di antara banyak. But the American crows and many. So, di antara banyak. Jadi jawabannya adalah A. Are actually among the most intelligent of all the birds. Oke. Nah, agar teman-teman lebih mengerti lagi, teman-teman harus mengenali karakteristik dari soal subject verb agreement ini atau concordance. Apa itu concordance atau subject verb agreement? Artinya adalah sebuah kesesuaian, yaitu sesuainya bentuk dan unsur antara subjek dan verb. Maksudnya seperti apa?
Jika subjeknya tunggal, maka verbnya harus tunggal. Jika subjeknya jamak, maka verbnya harus jamak juga. Oke, karakteristik yang pertama adalah jika subjeknya menyatakan jumlah, jarak, berat, dan volume atau waktu, maka verb yang harus kita temukan adalah yang tunggal, seperti 60 minutes is not enough for me to do this task. Nah, di sini ada 60 minutes. Jangan terjebak dengan s, karena ini adalah waktu. Dia harus tunggal. Dia dianggap tunggal dan verbnya harus is. Verb 100 kilometers, again and again, don't be confused with s. Karena ini menyatakan satuan jarak kilometers. Jadi jawabannya adalah yang tunggal, yaitu is. Nah, selanjutnya, ciri-ciri yang kedua adalah jika subjeknya berbentuk gerund atau verb ing, kata kerja yang memakai ing di belakangnya seperti studying, reading, writing, maka yang verb yang harus kita temukan adalah yang tunggal juga. Contohnya seperti apa? Thinking about Diana drives me crazy. Thinking, gerund. Jadi subjeknya adalah tunggal, maka kita memakai verb tunggal. Applying this job was very hard for us. Applying, gerund, verb ing. Maka verbnya harus yang tunggal, yaitu was. Ingat ya teman-teman? Oke, yang ketiga, jika subjek kalimat itu diikuti oleh every, each, one of, nothing, nobody, no, any, anyone, anything, anybody, some, somebody, something, somebody, and the number of, maka verb atau kata kerjanya adalah tunggal, teman-teman. Contohnya, the number of computers needs to be fixed. Teman-teman, soal seperti ini sering sekali terjadi karena the number of computers ini it seems like jamak, more than one, but dia memakai the number of, maka verbnya harus tunggal, teman-teman. Ya, the number of computers. Oke. Contoh yang kedua adalah each members of this class. Each, ada kata each, maka verbnya harus tunggal, yaitu has, bukan have, karena dia each. Yang keempat, jika subjek kalimat diikuti oleh both, some, several, many, few, and all of, dan kata benda jamak, a number of, maka verb atau kata kerjanya adalah jamak. Jamak. Contoh, several students are having chat at the school cafe. Wow. It's several students. It's clear that in jamak. All of my friends are invited to the party. All. And verbnya adalah are. A number of teachers are absent today. Nah, ini yang paling sering keluar dalam soal. A number of. Ada kata a. Sepertinya ini tunggal ya teman-teman. Tapi pengecualian di sini, a number of itu adalah jamak dan verbnya harus jamak. Ya. Jika pada subjek kalimat terdapat kata benda yang dipisahkan oleh of, in, and on, maka yang menjadi patokan adalah kata benda sebelumnya. Berarti kata benda sebelum of, in, dan on ini. Contohnya, the house of my cats is too small. The house of my cats. Jadi di sini subjeknya bukan cats, tapi the house-nya. The house-nya di sini tunggal, berarti verbnya juga tunggal. The babies on the bus are smiling all day long. The babies, ini jamak. The bus are. Nah, yang menjadi patokan di sini adalah the babies, bukan the bus-nya. Jadi, verbnya juga jamak. Yang seterusnya yaitu pada pola kalimat berikut yang jika ada kata not only but also, either or, neither nor, maka yang menjadi patokan adalah kata benda yang paling dekat dengan verb atau kata kerjanya. Berarti yang paling ujung, teman-teman. Either,
John or other students were sick yesterday. Baik John maupun siswa yang lainnya sakit kemarin. Yang menjadi subjek di sini bukan John, tetapi yang paling dekat dengan verb. Verbnya were, maka yang paling dekat adalah students. Studentsnya di sini jamak, maka verbnya juga jamak, yaitu were. Neither the stakeholders nor my father has to stay at home. Neither the stakeholders, yang menjadi subjek di sini adalah, yang menjadi patokan adalah my father, yaitu tunggal. Maka subjeknya has, bukan have. My father has to stay at home. Oke, ingat ya teman-teman? Yang seterusnya, pada pola kalimat yang dilengkapi oleh as well as, accompanied by, together with, maka yang menjadi patokan adalah kata benda yang paling depan. Contohnya yang paling depan berarti yang paling awal ya. For example, the man accompanied by his children is an engineer. Yang menjadi subjek di sini adalah the man. Tidak termasuk anak-anaknya. Laki-laki yang ditemani oleh anak-anaknya itu adalah seorang engineer. Jadi yang engineer itu hanya laki-lakinya aja. The singers as well as the orchestra are from London. Di sini menjadi subjek adalah the singer. Patokannya adalah the singers. The singers itu jamak, maka verbnya adalah are. Next, jika subjeknya berbentuk kolektif, like organizations, group, class, team, and club, sepertinya dalam bayangan kita ini jamak ya teman-teman, tetapi no, it is tunggal, it is singular. Ya, contohnya the group meets every week. Nah, yang menjadi kesatuannya itu yang dihitung, the groupnya, bukan anggota grupnya. The class agrees with the children's suggestions. Ini dia tunggal karena yang dihitung itu kelasnya, bukan anggota kelasnya ya. Yang menjadi bayangan kita keseringan itu anggotanya. Be careful, ini tricky juga dalam sebuah ujian. Hati-hati. Oke, itulah ciri-cirinya. Nah, sekarang setelah teman-teman mengetahui ciri-ciri yang tadi, silakan kita bahas soal yang pertama. Oke, ingat ciri-ciri tadi teman-teman. Metallic minerals, which are also non-fuel minerals, conversely blah 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 in nature with other minerals as ores. Nah, ini adalah sebuah soal TOEFL ya teman-teman. Look, yang ditanya adalah verb agreement, verb yang harus sesuai dengan subjeknya. Nah, di sini subjeknya yang mana? Metallic minerals. Ini hanyalah sebuah pelengkap atau yang menjelaskan metallic minerals itu. Metallic minerals adalah jamak apa tunggal? Ini adalah jamak, metallic minerals. Blah blah blah, which are also non-fuel minerals. Conversely, blah 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 in nature with other minerals as ore. Berarti ini adalah jamak. Nah, di sini ada dua jamak, teman-teman. Are usually combining atau are usually combined. Jawabannya, nah yang C, perbedaan antara C dan D adalah C itu dia kalimat aktif, yang D adalah kalimat pasif. Nah, di sini yang cocok adalah kalimatnya pasif. Jadi jawabannya adalah D. Metallic minerals itu dikombinasikan, pasif ya, bukan mengkombinasikan. Nah, oke. Nanti kita akan membahas passive voice dalam kesempatan yang lain. Right. Contoh soal yang kedua adalah the total annual power of hurricanes blah 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 markedly since 1975 because their average intensity and average duration have increased.
Look, again and again, we are asked to choose what are the verb should be on this blank space. Nah, apa verb yang harus di sini? Seharusnya di sini. Look, lihat subjeknya teman-teman. The total annual power of hurricanes. Of, ada kata of di sini. Apa jawabannya? Ingat, yang ada of berarti subjek yang kita lihat adalah yang sebelum of-nya, bukan setelahnya. The total annual power itu tunggal apa jamak? Kita lihat jawabannya. Dia adalah tunggal. The total annual power. Power tahunan, ya. Berarti ini tunggal. Has already increased. Okay. Total annual power of hurricanes telah meningkat semenjak tahun 1975. Okay. Mengapa tidak si? Mengapa? Karena yang si ini kalimatnya pasif. Dia itu tidak ditingkatkan, tetapi dia itu meningkat, ya. Jadi jawabannya adalah B. Next, soal yang ketiga. Aaron. Nah, coba teman-teman, ini soalnya mudah sekali. Okay, have you got the answer? Right. Yang menjadi patokan kita apa? Yaitu Aaron. Aaron itu jamak atau tunggal? Tunggal. So, yang tunggal di sini yang mana? A. Kita tidak melihat together with his wife-nya ini, kita tidak hitung ya. Ini adalah pengecualian yang ada di dalam karakteristik yang sebelumnya kita diskusikan tadi. Yang menjadi patokan kita hanyalah Aaron. Aaron, together with his wife, greets the guests of the party. Right, number 4. Due to the monetary crisis, the number of people without jobs, blah blah blah, at the moment. Okay. Oke, kita lihat subjeknya. The number of. The number of adalah tunggal. The number of. Kalau a number of maka dia jamak, tetapi di sini dia the number of. The number of itu adalah tunggal. Due to the monetary crisis, the number of people without jobs, blah blah, at the moment. At the moment berarti adalah saat ini, sekarang ini. Jadi jawabannya di sini adalah is increasing karena the number of people adalah tunggal. Jadi menjadi jawabannya adalah is increasing. Okay, the last one. Even some people stated that dinosaurs were the largest land animal of all time, but actually a great number of dinosaurs, blah blah blah, at Turkey. Yang menjadi subjek di sini adalah a great number of dinosaurs. A great number. A great number. Okay. Ini jamak. Ada a great number of dinosaurs. Jamak C or D? Nah, di sini ada more smaller atau smaller. Jawabannya adalah D, were smaller. Ini materinya smaller itu adalah materi comparison, ya, comparison. More itu salah, more smaller salah. Yang benar adalah were smaller than. So, but actually a great number of dinosaurs were smaller than a turkey. D is the answer. Okay guys. Jika kalian merasa materi ini berguna atau membantu teman-teman dalam ujian bahasa Inggris, silahkan dibantu subscribe and comment below. If you have any critics for me, I'd love to read it on the comment space. Thank you very much for watching until the very end. See you on the other